3 identitas sih. Ya benar. Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Seberapa penting 3 identitas ini ditanyakan pada Yohanes Pembaptis? Kalau Mesias jelas ya. Dengan terus terang dia mengatakan, oh ini yang kulakukan. Tapi tujuannya adalah menunggu figur mesianik yang lebih mulia dari dirinya. Dan ini lebih tegas daripada ketiga Injil. Karena dalam Injil Yohanes lah kita, misalnya nanti kemudian hari, kalau kita masih ingat waktu dia akan disambut di Yerusalem, Hosana, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Nah ya, kalau yang lain-lain tidak menyebut Raja Israel, kalau Injil Yohanes mengatakan Raja Israel. Ada beberapa mungkin yang mengklaim di sini mampu untuk melakukan baptisan roh, seolah-olah Roh Kudus hanya ada di sana dan tidak ada di sini. Tidak bisa. Seolah-olah Tidak bisa. diklaim begitu Itu ya. Itu adalah betul-betul pembaruan hidup yang dikerjakan Oleh Roh Kudus itu sendiri. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan mengulik setiap teks yang berharga, yang sangat bernilai bagi kita dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini, kita mengulik kitab Injil Yohanes setelah beberapa pekan kita bergulat dengan teks kitab Wahyu. Dan episode kali ini kita mengulik kitab Injil Yohanes yang tak kalah menariknya. Yang akan kita ulik adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan yang akan menolong kita mengulik teks yang menarik ini Yohanes 1 ayat 19 sampai 34 di bawah judul Bukan Aku Melainkan Dia adalah Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Saya mau sapa dulu. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Anwar Chen. Jumpa kembali Ibu Pendeta dan semua saudara yang mengikuti yang ngulik Alkitab ini. Yang wajahnya sangat akrab kita lihat pun di YouTube Lembaga Kitab Indonesia, dan begitu banyak pekerjaan beliau sana sini bolak-balik bukan begitulah saja di sekitaran Jakarta namun juga di berbagai pelosok daerah. Jadi kita bersyukur Bapak Pendeta masih menyempatkan waktunya untuk menolong kita mengulik teks Injil Yohanes ini. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai saja. Kita akan mulai dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kau berikan kami ruang dan waktu untuk kembali mempelajari firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami semua yang mengikutinya benar-benar diberkati dan juga dibaharui oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan tempat Yohanes membaptis. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku,
sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pak Pendeta, di pasal 1 ayat 19, secara khusus ayat 19 sampai 28 tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Mengenai ini 3 kitab Injil lainnya juga menuliskannya, baik Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, yang menjadi pertanyaan di segmen pertama pembuka ini, apa yang khas dalam Injil Yohanes kalau ternyata memang di kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas sama-sama menuliskan figur penting ini dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa pembedanya dengan yang dituturkan dalam kitab Injil Yohanes? Ya, tentu saja kita melihat bahwa Yohanes ini adalah figur yang sangat dikenal. Jadi semua kitab Injil, 4-4-nya itu mengakui dia adalah perintis untuk kedatangan Mesias, ya, Kristus. Nah, bedanya adalah kalau di Injil Yohanes kita melihat ada sedikit perbedaan penuturan, ya. Kalau di ketiga Injil, Yohanes tampil di padang gurun, dia memberitakan berita tobat, kemudian orang-orang datang untuk dibaptis, itu intinya. Tapi di sini ini bukan cerita tentang Yohanes Pembaptis, bukan pekerjaan membaptisnya itu, tapi itu lebih berbicara tentang siapa dia. Ya, karena jadi diasumsikan bahwa itu terjadi, ya, pembaptisan itu, dan itu rupanya memancing keramaian gitu, sehingga orang-orang jadi ingin tahu ini figur ini siapa sampai bisa menarik massa begitu banyak. Nah, tentu inilah yang kelihatannya membedakan Injil Yohanes dari Injil lain, karena rupanya otoritas di Yerusalem mulai terganggu, ya, kalau terganggu atau terprovokasi, ya, ingin tahu ini siapa dia. Karena ada efeknya buat kehidupan umat Yahudi pada zaman itu di bawah penjajahan Imperium Romawi. Nah, jadi sampai-sampai mereka mengutus tokoh-tokoh religius, ya seperti yang kita baca tadi. Saya kira itulah salah satu pembeda antara penuturan Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lain. Ya. Iya, jadi karena saking figur Yohanes Pembaptis ini menimbulkan efek besar bukan saja pada massa, ya, tetapi karena massa juga besar, ini menimbulkan pergolakan sepertinya juga di tengah-tengah internal para pemuka agama Yahudi, sehingga mereka mengutus nih beberapa orang untuk bertanya langsung, siapa dia yang membawa efek besar ini. Kalau biasa-biasa aja ya dianggap lewat, tapi ini memberi efek. Tentu saja itu karena memang biasanya yang namanya kalangan yang berkuasa, yang atau memegang kuasa meskipun terbatas, itu biasanya cari aman, ya, dan sangat suka dengan stabilitas. Nah, wajar, ya. Kita tahu kalau ada konsep Pax Romana itu adalah damai versi Imperium Romawi, itu dijaga dengan tangan besi. Siapa yang berani melawan akan dihabisi. Nanti kita baca di Yohanes 11, itu terjadi ketika mereka mulai bingung melihat Yesus, sang pembuat mujizat. Begitu banyak orang tertarik, sehingga timbullah diskusi di antara mahkamah agama Yahudi, bagaimana kita mau buat apa untuk orang ini gitu. Ya, nanti seluruh dunia akan ikut dia gitu, dan ini pasti akan membuat penjajah, dalam hal ini Imperium Romawi, akan bertindak. Nah, ini sudah terjadi dalam sejarah, sehingga wajar timbul pertanyaan yang sangat serius tentang identitas Yohanes Pembaptis. Kalau memang dia figur yang berbahaya, ini perlu disingkirkan ini. Kan begitu, ya. Nah, jadi memang ada alasan-alasan yang konkret sekali kenapa timbul pertanyaan mengenai identitas Yohanes Pembaptis. Karena itu maka muncul pertanyaan, karena memang mereka penjaga stabilitas, bisa dimengerti. Namun nanti kita akan melihat sejauh mana nih mereka
mendasari pertanyaan mereka hanya sekedar bertanya atau nanti pertanyaan itu akan membawa berbagai macam efek. Kita lihat di ayat per ayat ya Pak Pendeta. Ya. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan berterus terang katanya, aku bukan Mesias. Kenapa langsung Yohanes Pembaptis menjawab, aku bukan Mesias, kan belum ditanya di sini. Ya, karena ya wajar ya, ada harapan-harapan politis di balik figur mesianik. Jadi kalau ya untuk menjawab dengan pendek, tanpa menimbulkan masalah, sebut aja, aku bukan Mesias, tak perlu khawatir gitu. Karena kalau seorang figur mesianik itu sampai bisa menimbulkan pemberontakan. Karena ini figur pembebas ya, dari pihak penjajah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi. Saya tidak sebut bangsa Yahudi karena mereka tidak punya kedaulatan lagi pada waktu itu. Karena dijajah. Ya, karena dijajah. Ya. Jadi itu sebuah disclaimer, kita sebutlah begitu ya. Nah, Yohanes Pembaptis langsung saja menjawab jelas, aku bukan Mesias. Jadi mau bilang aku bukan ancaman, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, benar. Mau mengatakan itu. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Dia menjawab lagi, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang. Ini ada 3 identitas sih. Ya, benar. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Seberapa penting 3 identitas ini ditanyakan pada Yohanes Pembaptis? Kalau Mesias jelas ya. Diam-diam ini sudah panjang benih-benih pengharapan itu. Sehingga umat Yahudi yang dalam keadaan terpuruk sangat menunggu figur pembebas tadi. Yang akan tiba pada akhir zaman. Nah, bagaimana dengan figur Elia? Elia itu sejenis figur mesianik juga sebenarnya. Ya, kita baca di kitab Maliaki, rupanya dia adalah figur yang tunggu-tunggu itu. Karena jelas dalam Maliaki itu Elia akan datang. Kenapa sampai mereka berharap bahwa Elia akan datang? Ini wajar saja. Karena Elia ini kan termasuk salah satu manusia yang tidak mati. Diangkat ke surga. Dengan demikian di dalam pemikiran dan pengharapan Yahudi, Elia itu masih hidup. Dan dia akan datang lagi gitu. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu spektakuler. Karena memang begitulah harapannya. Kita bayangkan misalnya ya, dalam salah satu kitab Deuterokanonika namanya kitab Ben Sirah. Wah, itu dia masih dikenang. Karena di bagian terakhir kitab Ben Sirah itu tokoh-tokoh Alkitab dikenang sebagai semacam pahlawan iman. Misalnya di situ dikatakan tentang Elia, di tengah pusaran api engkau diangkat dalam kereta kuda-kuda berapi. Nah, ini kan seperti Alkitab ya. Lalu ini ada tertulis engkau disiapkan supaya pada waktunya meredakan murka sebelum meletus dan mengembalikan hati para bapa kepada anaknya serta memulihkan suku-suku Israel. Jadi akan ada waktunya ini akan terjadi. Kan itu yang membuat mereka berharap ya. Dan nanti dalam tradisi para rabi kemudian hari, Elia memang tokoh akhir zaman. Dia akan datang kembali ya. Nah, sedangkan satu lagi yang nabi yang akan datang itu, ya ini sangat terkait dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 18. Ayat 18 sampai 22. Karena situ ya, dikatakan ya Musa menyampaikan semacam pesan terakhir, nanti akan datang seorang nabi seperti aku. Dia akan melakukan ya berbagai hal. Dan ini langsung dikaitkan dengan figur tadi, pembebas tadi. Ya. Nah, gereja mula-mula itu langsung mengaitkannya dengan Yesus sebenarnya. Nabi yang ditunggu itu, yang akan datang itu, yang seperti Musa, itu tidak lain daripada Yesus. Dan kita tidak akan heran kenapa kalau kita masih ingat ya penglihatan ketika Yesus berada di sebuah gunung bersama dengan murid-muridnya, lalu di situ tiba-tiba hadirlah Elia dan Musa. Iya. Nah, ini kan walaupun penglihatan, tapi ini sebenarnya punya nilai simbolik. Kenapa Elia dan Musa? Karena dua-duanya menggambarkan figur yang akan datang pada akhir zaman. Nah, ini saya kira penting untuk kita sama-sama lihat. Mengapa lalu kemudian itu disebut karena memang mereka figur yang akan datang pada akhir zaman. Iya, kita lihat ayat selanjutnya, dia justru menjawab, apa katamu tentang dirimu sendiri? Kalau ini bukan, ya udah
Kamu katakanlah tentang siapa dirimu sendiri, begitu ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang tadi katakan Nabi Yesaya. Kita akan ulas di segmen kedua. Mengapa yang dia katakan langsung ini di ayat 23, dia sendiri yang mengatakannya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang.
Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34, diberi judul Bukan Aku Melainkan Dia. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar John PhD. Kita lanjut di segmen kedua ini ya, Bapak Pendeta, dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Ketika pada Yohanes Pembaptis ditanya, apa kau Mesias? Bukan. Elia bukan. Nabi yang akan datang bukan. Dan dia sendiri menjawab ayat 23, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Apa sesungguhnya yang mau dia katakan dengan pernyataan ini kepada mereka yang diutus untuk menanyakan siapa Yohanes Pembaptis? Ya, memang disitulah kita merasa bahwa yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini sejajar ya dengan gambaran yang diberikan dalam ketiga Injil yang lain ya. Karena Yohanes itu kan tampilnya di padang gurun. Ya, ada di Matius 3, Markus 1, Lukas 3 gitu. Nah, kenapa padang gurun penting? Ya, ini lokasi perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Jadi ketika umatnya itu digambarkan sebagai yang melenceng, yang katakanlah lari dari firman Tuhan, misalnya dalam kitab Nabi Hosea ya. Nah, ketika Tuhan ingin mereka berubah, itu terjadi di mana? Di padang gurun. Dia akan diajak di gurun, di sana dia berbicara baik-baik kepada umatnya itu. Dan tentu kutipan yang sangat terkenal ini itu dari Yesaya 40 ayat 3 ya. Ada suara berseru di padang gurun, yaitu memang menggambarkan pembaruan hidup. Ya, jadi padang gurun mengingatkan pemeliharaan Tuhan ya. Kita tahu mereka lama mengembara di padang gurun, tapi padang gurun juga menggambarkan semacam eksodus baru, keluaran baru ya. Jadi disitulah Tuhan mengubah jalan sejarah secara baru bagi umatnya. Makanya kalau kita baca Yesaya pasal 40, ini kan awal baru buat Israel dalam keadaan sudah terbuang. Dia merasa sudah terlupakan, tapi ternyata suara dari gurun inilah yang membuat mereka ingat kembali. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Tuhan ingin meluruskan jalan bagi umatnya. Yang mengsong-mengsong diluruskan. Betul, gitu. Kan seperti itu. Nah, saya rasa situlah pentingnya suara itu disebut secara anonim sebagai suara padang gurun. Suara yang mengingatkan kembali cinta kasih Tuhan itu kepada umatnya. Menarik ya, suara itu justru datangnya dari padang gurun. Padang gurun ya. Nah, bukan dari tempat sejuk. Dan tapi kita justru akan heran nanti kenapa nanti ketika orang ingin protes terhadap katakanlah segala penyelewengan, hal-hal yang tidak baik, larinya kemana? Ke gurun. Nah, menjelang zaman Yesus ada satu kelompok. Kelompok ini sebenarnya lagi protes terhadap apa yang mereka pandang sebagai penyelewengan di Yerusalem. Yerusalem kan sudah pusat ya. Di situ ada bait suci ataupun katakanlah simbol-simbol religius ya. Di situ ada kepemimpinan, tapi mereka merasa ini semua sudah korup. Lalu kemana mereka pergi? Ke gurun, ke satu tempat yang namanya Qumran. Itu dekat Laut Mati. Di situ kerjanya apa? Mereka bertapa. Mereka di situ baca firman Tuhan, mereka menyalin kitab suci, mereka menyimpan, melestarikan gulungan-gulungan kitab suci supaya itu aman. Dan mereka mengharapkan datangnya figur mesianik yang akan membebaskan mereka dan membebaskan umat Tuhan supaya akan ada masa depan yang baru. Jadi padang gurun itu ada konotasi akhir zaman akhirnya. Ya. Dan itulah yang rupanya juga tersirat di dalam padang gurun versi Injil Yohanes ini. Menarik ini. Nah, ketika Yohanes sudah mengatakan dirinya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di ayat selanjutnya, di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi,
yang akan datang. Balik lagi ke pertanyaannya Ya. Balik lagi, kalau kamu bukan Musa, bukan Elia, bukan nabi-nabi yang akan datang, walaupun pernyataannya dia adalah dia seperti suara yang berseru-seru di padang gurun, itu mungkin tidak terlalu menarik perhatian mereka yang bertanya ini ya. Tetapi perhatian mereka, lalu kemudian mengapa kamu membaptis? Mengapa membaptis? Tentu saja pertama-tama kita perlu klarifikasi dulu apa ini membaptis. Karena kalau kita baca begitu saja, kadang-kadang kesannya seperti ritual dalam gereja gitu. Iya. Ya. Sebenarnya kata baptis ini, akarnya baptizein, intinya adalah pembasuhan dengan air tentunya, ya. Dan dalam tradisi Yahudi, ya, yang berkembang sebenarnya, terutama sangat populer di zaman-zaman menjelang Yesus, nah itu pemurnian ritual. Jadi kalau orang ingin menandakan bahwa dirinya murni secara ritual, katakanlah dia sudah kena najis atau melakukan sesuatu yang mencemarkan, maka salah satu tandanya adalah dia melakukan semacam mandi ritual. Itulah pembasuhan. Nah itu yang membuat kita tidak heran kenapa di zaman seperti itu, termasuk di kalangan yang saya sebut tadi komunitas Qumran, itu ada kolam-kolam pembasuhan, kan gitu. Dan biasanya kolam-kolam pembasuhan ini menandakan perhatian yang sangat serius terhadap keinginan untuk menjaga diri dari pencemaran. Semacam pemurnian diri. Iya, pemurnian diri. Nah, cuma tentu ada beda sedikit. Di sini Yohanes Pembaptis nampaknya ketika membaptis itu bukan sesuatu yang boleh jadi diulang-ulang terus-menerus. Kalau di Qumran memang mereka membasuh diri itu secara reguler. Ya, untuk katakanlah menandakan bahwa mereka serius tentang kemurnian. Ya, jadi ada kolamnya dan yang melakukannya diri mereka sendiri. Itu seperti membasuh diri ya. Jadi ada kolam-kolam, ada tangga-tangga mereka turun. Mereka bayangkan sendiri. itu di padang gurun. Sudah airnya sedikit, mereka tetap berusaha supaya ada semacam pembasuhan secara ritual. Karena itu sangat penting bagi mereka. Nah, tentu figur-figur mesianik itu ketika datang tentu dia ingin membawa pembaruan. Yang bisa mereka bayangkan figur-figur mesianik ini ya menyimbolkan juga pembaruan itu melalui pembasuhan. Ya, yang kita sebut di sini pembaptisan. Jadi tolong kata pembaptisan ini kita umumkan aja dulu supaya jangan ada kesan ini ritual Kristen ini. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika Yohanes Pembaptis melakukan upacara pembasuhan seperti itu, ya itu tentunya di sungai misalnya gitu ya. Nah, timbul pertanyaan banyak orang, terutama otoritas Yahudi ya di Yerusalem. Nah, ini apa tujuannya? Kenapa ini lakukan? Kalau dia bukan seorang figur pembebas, pembaru seperti jadi mau dikatakan siapa yang memberi dia otoritas? Siapa yang beri dia otoritas gitu. Nah, sulit orang bayangkan ada seorang nabi nyentrik gitu ya dari padang gurun ya ini melakukan pembaruan dan menandakan pembaruan itu melalui upacara pembasuhan. Bagi mereka sulit itu dimengerti. Sehingga Yohanes ini tentu diperkirakan ada tujuan di balik tindakannya. Nah, ternyata Yohanes ini kembali mengungkapkan sebuah disclaimer ya. Ya kan, aku baptis kamu dengan air dia bilang kan. Tapi di tengah-tengah kamu ada yang tidak kamu kenal. Nah, kita lihat kalau kita kembali ke pasal sebelumnya atau di perikop sebelumnya, ya firman itu yang adalah Allah datang ke dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Nah, inilah yang terjadi. Dengan katanya dia sebenarnya sama bahasanya dengan tadi. Aku bukan Mesias. Sekarang dia tambah lagi keterangan baru. Aku bukan Mesias. Aku bukan figur penting yang akan membarui hidup ini. Ya, seperti Musa atau Elia akan datang. Aku hanya menyiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk dia yang ada di tengah-tengah kamu, tapi yang tidak kamu kenal. Lagi-lagi dia sebagai figur perintis di sini. Ya, jadi saya kira cukup jelas. Alasan itu justru dikembalikan lagi kepada ya pengakuan-pengakuan yang menunjukkan dirinya hanya sebagai yang merintis jalan bagi Mesias. Bahkan dia kemudian mengatakan
begitu rendah dirinya sampai buka kasutnya pun. Nah, Dia ini salah tidak satu layak. pekerjaan yang paling rendah ya di zaman itu. Dia tidak merasa layak. Hmm. Jadi memang ini selaras dengan katakanlah pemahaman atau teologi dalam Injil Yohanes. Dia yang datang kelihatan sebagai manusia itu, ternyata dia adalah yang jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Bahkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ini cara-cara untuk mengatakan yang akan datang ini, yang akan membaptis kamu lebih daripada diriku, itu adalah figur yang sesungguhnya jauh lebih penting. Di sini diam-diam sudah mulai ada semacam perbandingan. Ini bahkan jauh lebih penting dari Musa sendiri. Nah ini ke situ arahnya. Karena kita sangat sulit membayangkan ya orang Yahudi melihat ada figur yang lebih besar dari Musa. Waduh. Nah, itu nggak terpikirkan oleh mereka. Hmm. Ya oke, Elia itu harapan masa depan, tapi Musa, bagaimana mungkin? Iya. Karena Taurat datang melalui Dia. Musa. Dan ini orang ternyata yang tidak mereka kenal itu lebih besar dari Musa. Jadi diam-diam ada pesan tersirat di balik itu ya. Hmm. Di balik pertanyaan tentang ritual pembaptisan tersebut. Nah, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini, pembaptisan yang boleh digolongkan itu seperti baptisan apa gitu? Ya, itu baptisan pertobatan, ya. Kalau di dalam Injil Yohanes, dia lebih lagi daripada sekedar baptisan pertobatan. Karena di dalam upacara pembaptisan itu, dengan terus terang dia mengatakan, oh ini yang kulakukan, tapi tujuannya adalah menunggu figur mesianik yang lebih mulia dari dirinya. Dan ini lebih tegas daripada ketiga Injil. Karena dalam Injil Yohanes lah kita, misalnya nanti kemudian hari, kalau kita masih ingat waktu dia akan disambut di Yerusalem, Hosana, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Nah ya, kalau yang lain-lain tidak menyebut Raja Israel, kalau Injil Yohanes mengatakan Raja Israel. Dengan sengaja dieksplisitkan. Figur raja inilah yang sedang disambut. Jadi cara dia mengatakan ini, oke, saya memberi baptisan menandakan semacam perubahan hidup, tapi sesungguhnya masih kita tunggu satu lagi yang akan datang, yaitu Raja Israel yang sesungguhnya tadi. Jadi hendak mempersiapkan orang-orang ini untuk mengenal Siapa figur yang yang akan datang itu? akan datang itu. Ya. Itu dilakukan, praktek itu dilakukan satu kali atau berulang? Tadi Pak Pendeta ada menyebut bedanya memang yang dilakukan oleh mereka di Qumran kan itu itu semacam pembersihan, pemurnian diri. Murni, ya. Dan itu bisa dilakukan berulang tanpa ada instruksi dari pihak luar mereka sendiri. Kalau yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, nampaknya yang dilakukan oleh Yohanes semacam inisiasi. Ya, orang yang menandakan mau memulai satu kehidupan baru. Itu agak beda. Bukan sesuatu yang sifatnya harian. Ya, jadi kalau Anda mau bertobat, beralih kepada kehidupan yang baru, nah, salah satu tandanya dibaptis. Jadi dalam hal ini Yohanes masih sejajar dengan ketiga Injil. Ya. Ketiga Injil juga mengatakan demikian. Sebenarnya suasananya sama, tapi di sini Yohanes sangat jelas menunjuk kepada dia akan datang. Iya, Yohanes jelas menunjuk pada dia yang akan datang, dan ini kita lihat nanti perikop selanjutnya nih tentang Yohanes menunjuk kepada Yesus. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen.
Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas pungguk semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Bukan aku, melainkan dia. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Baik, kita lanjut di segmen ketiga ini ya Pak Pendeta, segmen penutup. Dan Yohanes menunjuk kepada figur yang akan datang. Dan jelas di perikop selanjutnya adalah Yohanes menunjuk kepada Yesus. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini apa maknanya di Yesus? Yohanes melihat Yesus datang kepada, dan dia langsung berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jelas yang dia tunjuk, dia menunjuk Yesus dan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, terima kasih Bu Pendeta. Inilah yang sungguh-sungguh menarik tentang Injil Yohanes. Ketiga Injil tidak secara eksplisit mengatakan Yesus itu anak domba Allah yang dipersembahkan. Tidak. Tapi Injil Yohanes mempunyai satu pendekatan yang lain. Meskipun itu suatu kesimpulan. Sebenarnya kan suatu kesimpulan gitu ya.
Ya. Dia beritahu di awal. Ini yang lewat-lewat ini, ya, yang menurut Injil-Injil lain dia yang baptis. Kan Yesus itu yang baptis adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah anak domba Allah. Dan kalau ada julukan atau gelar anak domba Allah, nah itu langsung membawa pembaca kepada beberapa kemungkinan. Misalnya, anak domba Allah yang ya menghapus dosa dunia. Berarti situ domba ini adalah domba yang menggantikan korban. Kan gitu ya. Ada sesuatu, karena kita tahu di dalam Perjanjian Lama kalau ada kesalahan ada yang harus dikorbankan. Ya. Dan termasuk juga kalau kita masih ingat sebuah episode yang sangat menarik, bagaimana domba akhirnya menggantikan kurban Ishak. Ya, Abraham diuji ya untuk menunjukkan bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan dan diminta untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, bayangkan. Ini bahasanya mirip dengan Injil Yohanes ini. Ya, anaknya satu-satunya. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, justru tidak jadi dikorbankan anak itu, tapi domba tadi. Itu satu. Jadi ada gaung bahasa seperti itu. Yang kedua, kalau kita misalnya membaca, kalau tadi itu dalam Keluaran 22, Kejadian 22, dan ini Keluaran 12. Ya, ketika umat Israel berangkat dari Mesir, mereka sudah mempersiapkan itu Paskah. Itu peristiwa pembebasan. Dan apa yang terjadi? Anak domba disembelih untuk itu. Ya, mereka makan, mereka mengingat karya pembebasan Tuhan. Jadi itu jelas. Kalau ada domba Allah, langsung orang teringat kepada Paskah. Dan satu lagi yang saya kira tidak kalah juga menariknya adalah kita mengingat nubuat Yesaya. Karena hamba Tuhan yang menderita itu menurut Yesaya pasal 53. Ini terkenal tentu pasal itu. Itu biasanya kita baca kalau menjelang Paskah. Nah, itu menderita seperti domba yang bisu, digiring, tidak melawan gitu ya, ke pembantaian. Jadi semua gaung-gaung ini mau mengingatkan kepada kita ya, dengan seruan anak domba Allah, Yohanes langsung mengajak semua yang membaca atau mendengarkan ini, ingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan umat Tuhan. Nanti ini masih dipertahankan, bertepatan kemarin itu kan mengulik tentang Wahyu ya. Nah, lihat kenapa figur-figur di Wahyu itu disebut anak domba. Karena mau mengingatkan kembali karya pengorbanan itu. Dan tentu saja salah satu teks yang sangat terkenal bahkan sudah dilantunkan sebagai nyanyian rohani yang populer adalah bukan karena emas barang fana, tapi oleh karena darah Kristus. Kan gitu ya, bahwa kita sudah ditebus. Nah, semuanya ini ya merupakan semacam tali temali yang menghubungkan berbagai gambaran sampai kita bisa melihat, oh ini semacam penegasan Yohanes yang dia lihat ini betul-betul adalah figur yang akan mengusung segala dosa dunia. Nanti kalau kita membaca ayat terkenal Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita jangan lupa kosmos di dalam Injil Yohanes itu tidak hanya bermakna alam semesta. Kosmos itu adalah dunia yang sudah berseberangan dengan Tuhannya. Tapi dunia inilah yang mau diselamatkan oleh Tuhan, bukan untuk dibinasakan. Nah, jadi di sini kita kembali mendengarkan gaung itu, yang nanti akan sangat jelas diungkapkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Jadi Allah sendiri merelakan anak satu-satunya ini menjadi korban. Korban Paskah kah? Atau anak domba yang digiring ke pembantaian tadi ya. Nah, saya kira ini menekankan kematian Yesus demi umatnya. Nanti kita baca lagi. Memang Injil Yohanes ini sangat piawai ya, menjalin tema-temanya secara halus gitu. Dia mulai dari awal, ini kan masih prolog ya. Nanti dia kembangkan lagi di bagian-bagian lain. Misalnya kalau kita nanti baca di Yohanes pasal 10, Yesus katakan, akulah gembala dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Coba kita dengar di situ, kita baca. Aku memberi nyawaku demi domba-dombaku. Itu penegasannya. Sehingga itu kembali membuat kita ingat Yohanes 10 ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan anak domba Allah tadi.
Anak domba. Ya, dia gembala tapi dia telah menjadi domba yang menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Dan ada juga nubuat yang bernada politis. Nah, ketika para imam, otoritas religius itu mulai gelisah ya melihat betapa Yesus ini mulai menonjol, menarik massa, apa kata Kayafas? Waktu itu mereka berembuk ya. Wah, lebih baik satu orang mati demi bangsa kita. Gitu ya. Maksudnya Yesus. Daripada nanti tentara Romawi datang untuk menghabisi mereka. Nah, itu sisi politisnya sampai seperti itu. Jadi di dalam itu ada bukan hanya soal yang sifatnya tadi sacrificial atau ritual, tapi juga di situ ada unsur penggantian. Ya. Makanya nanti akan diingat di belakangan hari ya, itu menjelang ya penyaliban Yesus ya. Di situ ada semacam statement yang didaur ulang, statement Kayafas. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ya, jadi ya ternyata di balik seruan tadi, wah bermacam-macam gagasan terselip. Dan itu akan mengingatkan orang-orang yang mengerti narasi-narasi Alkitab, nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Membuat kita mengerti ya. Dan ketika Yohanes bilang begini ayat 31, aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Di situ Yohanes Pembaptis sedang itu sih ya, sudah berupaya untuk memberitahu mereka yang sebelumnya memang tidak mengenalnya. Ya. Di ayat selanjutnya, ayat 32, selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini apa artinya ini? Yang satu membaptis dengan air, lalu dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, atau ada sesuatu hal lain yang ditambahkan? Ya, itu menarik karena apa? ini banyak diskusi tentang ini ya. Ya, rupanya pengakuan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus itu juga dikemas dalam bahasa baptisan. Ya. Ini baptisan air tentu bisa dilakukan oleh siapa saja. Sampai sekarang pun itu masih menjadi ritual ya di gereja ya. Ya, orang membaptis dengan air. Karena memang air adalah bahannya. Pertanyaan yang paling sulit adalah kalau orang membaptis dengan Roh Kudus, apakah Roh Kudus bahannya? Nah, disinilah kebanyakan pakar Perjanjian Baru mengartikannya ini bukan soal bahan, ini lebih kepada jenis baptisan. Karena kalau baptisan air bisa dilakukan oleh figur-figur seperti Yohanes Pembaptis. Ya, begitu juga dengan figur-figur Yahudi ya, karena di zaman itu juga ada semacam proselitisasi. Orang kalau mau menjadi orang Yahudi, umat Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia melalui semacam ritual ini. Ya. Tetapi yang membedakan adalah kalau ini adalah baptisan dengan Roh Kudus, ini hanya mungkin dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya. Dan disitulah kita melihat kembali ada gema dari teks-teks Alkitab di Perjanjian Lama. Karena ini menandakan akhir zaman. Ya, kalau baptisan air sendiri, ya itu sudah menandakan soal hidup baru, boleh juga ada gaung akhir zaman. Tapi kalau bicara tentang pencurahan roh, baptisan oleh roh, itu pasti tentang akhir zaman. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Misalnya, Yesaya 44 ayat 3 mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi air disejajarkan dengan roh. Kan gitu ya. Nah, bukan berarti ini dua hal yang sama sekali terpisah. Tapi dia mau mengatakan ada semacam level baru ya, yang memberi perspektif bahwa nanti di akhir zaman yang terjadi itu bukan hanya ritual air. Tuhan sendiri akan mengubah umatnya, yaitu dengan mencurahkan rohnya. Ini dimunculkan lagi misalnya dalam Yeskiel ya. Yeskiel malah lebih jelas, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih
sehingga kamu menjadi tahir. Nah, ini urusan air dengan tahir kembali terkait kan? Ya. Lalu saya nggak akan baca seluruhnya ya. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan padamu hati yang lembut. Ya. Nah, ini satu level lagi nih. Oke, tubuh dibersihkan dari kenajisan, tapi urusan bagaimana hati dibentuk ulang, nah ini siapa yang lakukan? Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Nah ini, Yeskiel 36, 25 sampai 27. Jadi, dengan kata lain, dengan menggunakan ya bahasa itu ya, dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus, yang mau dikatakan adalah perubahan hidup umat Tuhan. Jalannya sejarah ke depan. Itu Tuhan yang tentukan sendiri. Jadi oleh karena itulah kita manusia, termasuk gereja, tidak bisa melakukan pembaptisan Roh Kudus ini. Yang kita lakukan, ya ini izinkan saya sedikit mulai bergerak ke praktis gereja ya. Ya, melakukan pembaptisan atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menandakan sebuah jalan baru. Tetapi bahwa roh itu akan dicurahkan, ya walaupun kita yakin di dalam baptisan Allah Tritunggal ini, dia sudah hadir, tapi itu bukan manusia yang mengerjakannya. Karena kita nggak bisa mengkondisikan Roh Kudus harus ada, harus turun. Jadi satu proses yang memang ya merupakan bagian intrinsik dari pekerjaan Allah di dalam perubahan hidup. Ya, saya kira itu mirip sekali dengan bahasa-bahasa nanti kita temukan dalam surat Paulus, yaitu ciptaan baru. Hanya Tuhan yang sanggup menghadirkan ciptaan baru. Ya, itu ya. Baik Pak Pendeta, ini mendekati menit-menit akhir di segmen ketiga ini. Kalau begitu, apa pembedanya berarti Yohanes baptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan yang Yesus lakukan? Ya jelas. Kalau Yohanes dia menyiapkan jalan dengan melakukan pembaptisan tanda pertobatan, tapi di akhir zaman nanti ketika semua mau diubah ulang di zaman baru, yang bisa dilakukan itu adalah pembaruan hidup itu sendiri. Dan itu hanya Roh Kudus yang sanggup mengerjakan. Nanti kita temukan di dalam pasal-pasal selanjutnya dalam percakapan misalnya antara Yesus dan Nikodemus. Nah, bahasanya sudah bahasa kelahiran baru. Dan kalau kelahiran baru, ya itu bukan manusia lagi yang mengerjakannya. Itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Saya rasa itu cukup jelas. Semoga ini membuat kita jadi berhati-hati untuk tidak langsung mengatakan, oh ada dua jenis baptisan ini. Pertama baptisan air dulu, nanti akan dilanjutkan dengan baptisan roh. Oke, tapi siapa yang membaptis dengan roh? Itu hanya Allah yang bisa lakukan. Jadi tidak berhak nih ya. Ada beberapa mungkin yang mengklaim di sini mampu untuk melakukan baptisan roh, dan seolah-olah Roh Kudus hanya ada di sana dan tidak ada di sini. Tidak bisa. Seolah-olah Tidak bisa. diklaim begitu itu ya. Itu adalah betul-betul pembaruan hidup yang dikerjakan oleh roh itu sendiri. Ya. Baik Pak Pendeta, ini tentang bukan aku melainkan dia. Kita melihat memang figur Yohanes Pembaptis yang besar ya dalam segala kerendahan hatinya. Apa relevansinya untuk kita semua? Saya kira di zaman kita ini sangat nyata ya. Ya, salah satu analogi yang bisa kita ambil adalah ya, di zaman ini kadang-kadang orang terlalu terfokus pada pengakuan dirinya. Kalau kita belajar dari sikap ya. Yohanes coba, dia sebenarnya sudah punya pengakuan itu dari masa. Tapi dia punya perspektif yang lain. Dan dia jujur dengan perspektif itu. Oh, jangan salah. Bukan saya. Memang saya yang viral. Gitu lah. Kalau pakai bahasa sekarang ini. Memang saya yang viral. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu ini. Orang yang bahkan tersembunyi yang kalian tidak kenal. Justru dia datang untuk membuat orang itu tersingkap. Itu dia. Sekalipun saya viral, tapi sesungguhnya bukan saya. Bukan saya. Saya itu hanya jalan untuk memperkenalkan yang lain itu. Yaitu Yesus sendiri ya. Jauh lebih utama jauh. Dan kalau bidikan Injil Yohanes sangat jelas. Yesus yang sepenuhnya manusiawi ini. Ini yang turut menciptakan langit dan bumi gitu. Iya. Memang radikal sekali bahasa-bahasanya ini. Yohanes ini memang luar biasa. Bahasanya seperti biasa saja.
Tapi di balik itu ada suatu kedalaman pemahaman yang sedang diungkapkan olehnya. Ya. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik ini Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Bukan aku melainkan dia, di tengah zaman di mana ya mungkin dengan perangkat teknologi bisa memudahkan siapapun menerbitkan dirinya atau meviralkan dirinya. Yohanes Pembaptis, pengakuan itu bukan datang dari dirinya sebetulnya, dari orang lain, tetapi betapapun dari orang lain sudah dia mendapatkan pengakuan, tapi dia punya perspektif sendiri dan dia sungguh menyadari bahwa dia hanya jalan, dia hanya suara yang berseru-seru, supaya yang lain tetap fokus pada dia yang jauh lebih utama, yaitu Sang Anak Domba Allah. Bahkan sedari semula pun dia ikut menciptakan alam semesta ini. Dan yang kedua, jangan siapapun berhak mengklaim ya, baptisan sana kurang ada rohnya, baptisan sini rohnya penuh begitu. Itu hanya itu tentang menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, dan yang sanggup mengerjakannya adalah Roh Kudus itu sendiri. Baik Pak Pendeta, kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Dan sekiranya ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari, kiranya Pak Pendeta dapat menutup dalam doa. Ya, mari sahabat ngulik Alkitab kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami diberi sebuah perspektif tentang bagaimana hamba-hambamu Engkau pakai Tuhan untuk menyingkapkan kebenaran. Dan hari ini secara khusus kami belajar dari seorang tokoh yang sangat dikenal oleh gereja, bahkan oleh umat Yahudi, yaitu Yohanes Pembaptis. Terima kasih untuk keteladanannya, terima kasih untuk kerendahan hatinya, terima kasih untuk apa yang dia singkapkan tentang kedatangan Mesias sejati itu. Dan biarlah kami juga diberi karunia untuk punya kerendahan hati seperti itu. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk membuka hidup kami kepada Mesias yang datang bukan hanya membaptis dengan air, tapi juga membaptis dengan Roh Kudus. Roh pembaruan, roh yang memungkinkan kami lahir kembali. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.